masuk pesantren-pesantren lain, bahkan kita masuk pesantren yang mengatakan dirinya pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menemukan santrinya nyanyi-nyanyi, kita menemukan santrinya membuli, kita menemukan santrinya dan santriwatinya, subhanallah, lebih cinta kepada, na'udzubillah, lebih cinta kepada handphone dibanding kepada Al-Quran. Memang dia pegang Al-Quran, otaknya handphone. Seolah-olah handphone itu Al-Qurannya anak sekarang. Sampai masuk pesantren pun di otaknya handphone. Nih, kalau ustadz penguasa dunia ini susah hancurkan pabrik handphone. Saking merusak. Jadi antum perlu tahu bahwa yang namanya handphone ini sebenarnya musuh berat antum. Ini musuh berat antum, handphone. Dan yang paling sering membuat orang malas menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, ini dia. Seandainya semua manusia Muslim di Indonesia frekuensi pegang Al-Qurannya seperti frekuensi pegang handphonenya, semua hafal Quran. Namun sayang, mayoritas handphone dilakukan di dalamnya hal yang bertabrakan dengan Al-Quran. Sehingga fitnah handphone ini sekarang ini luar biasa. Banyak kaki tersandung, banyak mata tersandung, banyak cita-cita tersandung, banyak rumah tangga hancur, banyak maksiat terjadi, banyak fitnah-fitnah terjadi, banyak petaka-petaka terjadi, gara-gara si petak empat ini. Kalau tidak berada di tangan seorang lelaki yang ahlul Quran, kalau tidak dipegang oleh seorang lelaki, seorang wanita yang ahlullahi wa khassatuh, yang kalau tidak dipegang oleh seorang lelaki yang mengamalkan kana khuluquhul Quran, maka ada kemungkinan besar handphone inilah pembuka pintu neraka baginya. Ini tidak disadari banyak orang. Hanya orang-orang khusus yang bisa menyadari ini. Rata-rata orang memuji handphone. Karena ini, karena itu. Mendekatkan yang jauh. Menjalin silaturahim dan semacamnya. Itu semua janji-janji gombalnya syaitan. Realita nyata. Handphone itu mayoritas. Hampir semuanya, bahkan hampir semuanya. Tidak kita katakan semuanya, hampir semuanya. Itu digunakan untuk maksiat. Dan kalau antum tidak segera talak 3 dengan handphone antum. Tahu talak 3? Talak 3 itu talak bain la raj'ata fih. Tidak ada kesempatan rujuk. Maka siap-siap handphone itu akan mengganggu antum. Pasti. Seorang lelaki, rajulun, rasyidun, hazimun, bisa kalah oleh handphone. Apalagi usia-usia seperti antum nih, pegang handphone. Oh, sumber maksiat sudah. Sumber maksiat sudah. Ya, Ustaz nasihat kepada antum ya. Kalau antum amalkan, alhamdulillah. Tidak antum amalkan, alhamdulillah. Kenapa? Ustaz udah nasihati. Di hadapan Allah Ustaz lepas. Hai Maududi, kamu tahu bahaya handphone? Kenapa kemarin engkau tidak nasihati? Beban bagi Ustaz kalau tidak nasihati antum. Tapi kalau Ustaz sudah nasihati, antum tidak amalkan, di hadapan Allah bebas. Ya Allah, saya sudah kasih tahu. Ya Allah, saya sudah peringatkan. Ya Allah, saya sudah memberikan tazkir, mengamalkan firman-Mu di dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya Allah, saya sudah lakukan.
lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ma'dziratan ila rabbikum. Maka kalau antum tidak ikut pun alhamdulillah. Kenapa? Ana sudah punya ma'dzirah. Qultu lahum a'lantu lahum. Akan tapi mereka yang wastaghshaw thiyabahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaru. Apa boleh buat? Kalau tidak ikut pun alhamdulillah. Tugas selesai, tugas dijalankan, misi dilaksanakan. Walaupun tidak berhasil tidak berhasil bukan tugas manusia. Namun semoga berhasil. Semoga antum amalkan. Karena ketika antum amalkan, akan bermanfaat untuk antum, percayalah. Besok pulang, pertama kali antum sampai di rumah, katakan kepada ummi dan abi antum, abi, ummi, mana handphone saya, abi dan ummi? Hati jawali. Begitu datang handphone antum, tolong abi dan ummi, tolong bukakan SIM card-nya. Begitu buka SIM card-nya, patahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini syaitan yang paling bahaya ini untuk saya sekarang ini, bernama SIM card. Ini syaitan yang paling berbahaya untuk saya sekarang ini bernama apa? SIM card. Patahkan. Informasi tentang sekolah, nomor ummi dan abi antum, bukan nomor antum. Betul? Patahkan. Ummi, wakafkan handphone ini lillahi ta'ala. Wakafkan handphone ini lillahi ta'ala. Saya infakkan di jalan Allah. Semoga Allah melihat wakaf saya dan menilai amal saya dan menjadikan saya orang-orang yang ahlul Quran wa khassatuh. Kalau antum amalkan, alhamdulillah. Tidak antum amalkan, alhamdulillah. Itulah nikmatnya orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang dia kerjakan nikmat. Apapun yang terjadi nikmat. Antum belum butuh handphone. Ana seusia antum belum punya handphone. Selama kuliah tak punya handphone. Bukan berarti kalau dia tidak punya handphone sampai tamat kuliah, berarti nantinya kita nggak bisa punya handphone. Enggak. Bukan berarti orang tidak punya handphone, berarti terbelakang nantinya, dusta itu. Belum saatnya. Umi, abi saya belum saatnya punya handphone. Abi dan umi sayang kepada ana, tolong jauhkan handphone ini dari ana, wahai abi dan umi. Siap melakukannya? Insya-Allah. Yakin? Insya-Allah orang mukmin apa insya-Allah orang munafik? Insya-Allah yakin apa insya-Allah ragu? Ada dua nih insya-Allah ini. Insya-Allah yakin. Semoga Allah berikan berkah seluas-luasnya bagi yang mengamalkan. Allah percepat hafal Al-Qur'annya. Allah percepat tadabbur ayatnya. Allah percepat mengerti asbabun nuzulnya. Allah percepat mengerti seluruh tentang berhubungan dengan Al-Quran. Allah jadikan dia adalah pemimpin di dalam ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.